Kita beri tepuk tangan dulu buat Yesus kita yang mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih untuk tim puji sembah yang boleh membantu kita memuji Tuhan ya, bersama-sama memandu kita melayani masuk ke hadirat Tuhan ya. Luar biasa, melalui pengorbanan darah Yesus kita bisa menyembah Dia ya. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan masih tetap belajar tentang kasih yang mula-mula itu. Bagaimana saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Dan bagi saudara yang minggu yang lalu beribadah dalam ibadah yang kedua juga. Ya, saya sudah melihat videonya apa yang disampaikan oleh hambanya pada minggu yang lalu juga. 2 minggu yang lalu juga. Saudara-saudara sudah pasti akan mengerti bahwa sesungguhnya kasih mula-mula itu penting sekali dalam hidup ini. Tanpa kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang sejati dari Kristus itu, kita sebenarnya tidak ada arti hidup ini. Itu sebabnya kita harus mengasihi Tuhan juga. Sebagai ayat acuan pada waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, itu bicara tentang Wahyu pasal 2 jemaat. Surat kepada jemaat di Efesus bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara-saudaraku, dalam terjemahan bahasa Inggris, kasih yang mula-mula seringkali dipakai sebagai sebuah kalimat yang disebut first love. First love itu artinya cinta pertama. Orang kalau manusia, anak manusia sudah kena yang disebut dengan cinta pertama, itu pasti beda dengan yang lainnya. Itu cintanya mula-mula. Ada banyak orang yang tanpa sadar juga sebenarnya kita punya cinta yang mula-mula. Cinta pertama dengan Tuhan. Apa itu? Yaitu waktu kita pertama sekali bertobat dan menangis dan kemudian kita memiliki janji-janji ke Tuhan. Begitu agungnya kita rasa dekat dengan Tuhan. Sambil kadang kita menangis itu ya, menangis lalu kita angkat tangan, kita menyembah Dia. Ada sebuah hubungan yang sangatlah indah. First love, seperti itulah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, orang kalau kena cinta mula-mula atau cinta pertama secara dunia ini maksud saya, itu kalau ketemu cowoknya atau ceweknya itu rasanya mau terus menerus. Enggak mau berhenti. Orang yang ikut ibadah 2 minggu yang lalu. Dalam ibadah yang kedua saya sudah sampaikan. Bagi siapa yang mau mendengar khotbah itu, Anda bisa melihat di halaman Facebook. Halaman Facebook saya atau Gereja Kristen Baitani atau di YouTube. Gereja Kristen Baitani atau Pendeta Octavius Tabangun. Saudara-saudaraku, Anda akan mendengarkan bagaimana juga saya pada yang disebut cinta pertama itu. Bagaimana saya menceritakan bagaimana dengan ibu dulu. Awal mulanya kami berkenalan. Dan kami membangun sebuah hubungan. Saudara-saudara, harusnya kita seperti itu dengan Tuhan, begitu. Kita tidak akan pernah berhenti untuk terus mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Amin, saudaraku. Pada hari ini saya ingin mengingatkan kembali untuk hal itu. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal bernama Abraham. Abraham mendapatkan janji Tuhan. Pada waktu itu Tuhan berjanji bahwa dia akan memiliki anak, keturunannya itu akan menjadi keturunan yang besar. Besar dan banyak. Luar biasa sekali itu janji Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tuhan memberikan sebuah berkat luar biasa. Tuhan berkata kepadanya, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bagaimana menjadi bangsa yang besar sementara anaknya juga tidak ada? Dan memberkati engkau serta membuat namamu menjadi masyhur. Kau akan menjadi berkat. Jadi
diberikan keturunan, diberkati, lalu menjadi berkat. Inilah yang sering disebut diberkati dan menjadi berkat. Itu banyak sekali tema-tema ataupun topik-topik yang dibahas dalam gereja. Diberkati dan menjadi berkat. Diberkati masuk ke dalam, menjadi berkat keluar. Jadi fungsi ada satu gereja, ada teman memberikan sebuah tema tahunannya bahwa fungsi mereka bergereja itu diberkati dan menjadi berkat. Lalu ayat yang ketiga, aku akan memberkati engkau. Memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Saudara-saudara, memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Makanya sekarang ada yang mengatakan, barang siapa yang mengutuk keturunan Abraham, yaitu Israel, maka dia akan kena kutuk juga. Tapi orang yang memberkati, dia akan diberkati juga. Sehingga ada orang yang berdoa untuk Israel. Berdoa terus, memberkati, katanya supaya dia diberkati. Tidak salah sih memberkati orang. Tapi buat saya, ayat ini digenapi juga bukan untuk bangsa atau orang Israel. Tetapi di dalam kitab Roma dibilang kita sudah menjadi Israel rohani karena Kristus Yesus yang menebus kita. Katakan amin. Jadi kepada kita, bukan lagi kepada bangsa Israel yang sekarang yang kita tahu. Saudara-saudaraku, digenapi ayat ini apakah langsung terjadi? Tidak. Abraham mengalami banyak ujian dalam menjalani hidup. Ujiannya yang pertama yang memang harus dilalui adalah masalah keturunan. Tidak punya anak. Di mana dia di usia yang 75 tahun mendapat pesan akan menjadi bangsa yang besar itu. Anak tidak ada. Diberikan kepadanya sebuah janji itu. Diulangi lagi janji keturunan pada pasal 15, Kejadian pasal 15. Jadi umurnya sudah 75 tahun. Janji lagi diberikan Tuhan, kayaknya nggak mungkin. Karena sudah tua. 75 tahun bagaimana umur 75 tahun bisa lagi menghasilkan anak. Iya kan? Istrinya udah tua juga. Bedanya dengan dia 10 tahun. Saudara-saudaraku, cukup menyulitkan. Tetapi demikianlah Tuhan menepati janjinya. Pada umur 100 tahun, Abraham pun mendapatkan seorang anak dari yang namanya Sarai istrinya. Umurnya 100 tahun. Sarai umurnya 90 tahun. Kejadian 17 ayat yang ke-17. 17 itu menunjukkan dengan begitu jelas. Iya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ini kurang lebih umur segitu. Bayangkan umur nenek-nenek 90 tahun bisa melahirkan anak. Dia sudah 100 tahun. Tetapi itulah Tuhan yang sudah berjanji. Ingat yang pertama, lama atau cepatnya janji Tuhan itu, bagian kita hanya mempercayainya. Amin. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan ingin memberkati hidupmu. Kalau Tuhan berjanji engkau dipeliharanya, Tuhan berjanji masa depanmu ada di dalam tangannya dan dibuatnya masa depan yang cerah, peganglah janji itu. Tapi saya mau beritahu padamu, janji itu tidak langsung jadi. Ada prosesnya. Dalam menjalani proses inilah seringkali kita salah. Sama seperti Abraham dalam menjalani proses penantian yang Tuhan
janjikan itu untuk digenapi, dia melakukan kesalahan besar. Dia menikah dengan Hagar, pembantunya, hambanya, budaknya, dan melahirkan seorang bernama Ismail. Gara-gara itulah rusuh bangsa-bangsa dunia ini, gara-gara itu sampai hari ini. Turunannya kata Alkitab, turunan daripada itu adalah menjadi orang-orang yang perangainya seperti keledai liar. Sulit sekali diatur, dikekang, memberontakannya luar, namanya keledai liar. Perangainya seperti itu. Dan saudara-saudaraku, Abraham gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin. Lalu ditanya, kalau begitu Pak, Abraham sudah melakukan kesalahan, berarti gagal rencana Tuhan. Saya jawab, rencana Allah tidak pernah gagal. Yang ianya tertunda, itu iya. Tertunda beda dengan gagal. Tertunda dengan lahirnya Ismail. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal, janji Tuhan tidak pernah gagal. Siapa yang menggagalkan sebenarnya? Kita sendiri. Bukan Tuhan. Tuhan rindu memberkati saudara dan saya. Tuhan rindu membawa saudara dan saya lebih lagi dan naik. Itu janjinya iya dan amin. Tapi oleh karena kitalah yang membuat itu akhirnya jadi gagal. Namun saudara-saudara, yang luar biasanya, dalam kesalahan kegagalan kita pun, hebatnya Tuhan itu, begitu kita datang berbalik kepadanya, janjinya itu tetap pada kita. Rencana Tuhan itu tidak gagal pada kita. Dia akan genapi. Itu sebabnya saudara jangan pernah tinggalkan Tuhan selamanya. Buang Tuhan dalam hidup saudara. Ya, Anda punya sebuah kesalahan. Ya, Anda punya sebuah kegagalan. Tapi cepatlah Anda berbalik. Putar haluan Anda. Kembalilah kepada Tuhan. Itulah yang disebut salah satu pengertian kembali kepada kasih yang mula-mula. Mengerti? Coming back to Jesus katanya. Kembali datang kepada Tuhan. Dan saudara, kita melihat bagaimana Abraham kemudian diuji. Lahir Ishak anaknya, tapi kemudian Tuhan mengujinya dengan mengatakan bahwa anak itu harus dipersembahkan, disembelih seperti korban binatang, domba, dipersembahkan ke sebuah tempat, sebuah gunung yang pada akhirnya disebut itu Gunung Muria. Dalam Kejadian 22, coba Anda lihat lagi Kejadian 22. Bagaimana Abraham diuji. Ayat yang pertama, diuji. Allah mencoba Abraham. Kata mencoba lebih tepat di situ adalah ujian, menguji, bukan mencoba. Allah tidak pernah mencobai manusia, tapi diuji. Tes. Berfirmanlah ia kepadanya, Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini penting untuk kita sadari. Ambillah anakmu yang tunggal, diperjelas, yang kau kasihi, yakni Ishak. Ada kata yang kau kasihi. Mengapa Abraham mengasihinya? Jelas karena tadi dapat di usia tua. Jelas karena itu anak tunggal. Anak tunggal, perhatikan baik-baik. Anak tunggal. Saya tanya pada saudara, memangnya anak Abraham berapa? Hah? Berapa anak Abraham sebenarnya pada waktu itu? Sudah 2 kan? Bukankah ada Ismail? Bukankah ada Ishak? 2. Tapi Tuhan bilang, anakmu yang tunggal. Berarti dalam perhitungan surga yang satu lagi itu tidak masuk hitungan. Mengerti maksudnya? Halo? Ini kau harus mengerti. Jadi turunannya dan semua itu tidak masuk hitungan oleh Tuhan. Dalam konteks yang Tuhan mau
nyatakan nanti kepada sebuah penggenapan kepada Kristus. Melalui yang ini bukan yang itu. Ngerti maksud saya? Anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi. Yang dia kasihi benar. Dikasih tahu namanya, yakni Ishak. Pergi ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, orang yang dia tetap pada kasih yang mula-mula dalam hidupnya, bukan bicara tentang bagaimana janji itu dia dapat berkat dari janji Tuhan saja, tetapi juga dia akan menyerahkan segala sesuatu yang Tuhan sudah beri itu juga kepada Tuhan kembali. Orang yang punya kasih yang mula-mula, first love itu, Anda tahu kalau orang cinta pertama, kalau muda-mudi itu, apapun dia bisa berikan kepada pasangannya. Jadi, kalau kita kepada dunia, orang dunia, kita praktek seperti itu, masakan kepada Tuhan kita tidak bisa memberikan yang terbaik, yang kita sayangi, yang kita kasihi, begitu. Apa yang Anda kasihi sekarang? Apa yang Anda sayangi sekarang? Banyak, bisa saja. Yang paling Anda sayangi itu pekerjaan Anda, karena dari situ uang Anda mengalir. Bisa, itu paling Anda sayangi hari-hari ini. Dompet Anda bisa tebal dengan banyak uangnya dari situ. Tapi bisakah Anda menyerahkannya itu kepada Tuhan? Maksudnya bagaimana, Pak? Artinya saya tinggalkan ini, bisnis saya ini, pekerjaan ini. Bukan. Pertanyaan yang sederhana, apakah pekerjaanmu itu justru menghambat engkau datang pada Tuhan atau tidak? Apakah pekerjaanmu itu menjadikan nomor satu itu dalam hidupmu atau tidak? Coba Anda cek. Apa yang mengasihi, apa yang kau kasih, apa yang kau sayangi dalam hidup ini? Makanya ada orang pacaran, yang paling disayanginya adalah pacarnya. Pertanyaannya, bisa gak kau serahkan pacarmu itu kepada Tuhan? Mana yang lebih kau sayangi? Kalau pacarmu itu membawa engkau ke jalan neraka, apakah kau mau? Sebagai contoh saja, jalan-jalan kita yuk dek, ke Teluk Dalam, padahal hari Minggu, bukan ibadah. Apa kata, minggu depan bisanya kebaktian itu, masih ada lagi waktu. Kita jalan-jalan jarang, pergilah kita jalan-jalan. Datang pula cewek yang goblok, yang bodoh ini pula, yang bodoh-bodoh ini. Iya bang, katanya pula lagi, makin bodoh lah dia itu. Itu contoh itu, sederhana contohnya. Apa katanya? Karena aku mencintainya. Itu bukan mencintai, goblok, itu dodol namanya. Goblok. Kau lebih mencintai itu pasanganmu, cewekmu itu, cowokmu itu daripada Tuhan. Apa yang kau kasih? Abraham diuji Tuhan, serahkan kepadaku. Serahkan, kata Tuhan. Ada orang pernah sekali waktu konseling, dan begitu saya bilang, udah doakan, serahkan sajalah pacarmu itu sama Tuhan. Kalau dia begitu terus. Apa jawabannya? Sulit pak. Sulit katanya. Kenapa sulit? Karena sudah terdorong aku mencintainya. Bodoh-bodoh kau. Apa kau bodoh-bodoh kau? Saya sudah sangat mencintainya pak. Tidak bisa aku hidup tanpa dia. Tolol, bodoh. Kau pikir bisa kau hidup dengan cinta? Bahasa Bataknya lebih ngeri lagi. Alang mencintami katanya. Makan kaulah cinta itu katanya. Anda harus sadar bahwa bagian hidup Anda, coba lihat segala sesuatu yang engkau sayangi melebihi Tuhan, itu bahasa Alkitabnya berhala. Katakan berhala, 2, 3 ya. Berhala. Dan setiap orang yang punya berhala dalam hidupnya, tidak akan pernah dia dapat berkat Tuhan. Kalau perjanjian lama, berhala itu dalam bentuk benda-benda. Apa itu? Ya banyaklah. Ada dewa, dewi. Yang dulu yang paling terkenal oleh orang Filistin misalnya, Asitoret. Ya itu dewa, dewi. Dewi Molok. Dewa Molok itu yang anak pun dikorbankan sama dia. Nah, itu semuanya dalam bentuk perjanjian lama seperti itu. Tapi dalam konteksnya kita sekarang,
Ada banyak berhala yang tanpa kita sadar, yang sebenarnya segala sesuatu yang kita sayangi lebih daripada Tuhan. Dan Abraham pun diuji karena anak yang dikasihinya itu. Nah, yang menarik ayat yang ke-3 dalam Kejadian 22. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkat ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia berangkat, besok dia nggak ada mikir-mikir gimana, berangkat. Waktu dia pergi berangkat itulah dalam perjalanan, ya kan? Ishak anaknya yang polos lugu ini, dia bilang begini sama bapaknya, ayat yang ke-7. Berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kan hebat ya, sudah ada korban, sudah ada kayu api udah disiapin, tinggal korbannya kan. Bayangkan saudara, pisau sudah ada, apinya itu sudah ada, anak dombanya mana? Tapi lihat dulu ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, ke-5. Perhatikan baik-baik. Apa kata Abraham? Ketika pada hari ke-3 Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Bayangkan udah dari jauh dilihat, itu pasti dak-dikduk dia kan. Sudah jantungnya itu saya percaya, oh Tuhan sudah dekat, anakku memang harus ku potong lah ini. Oh Tuhan gitu. Dilihatnya, dipandangnya. Kata Abraham. Ayat 5 kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Perhatikan imannya itu. "Balik nanti kami pergi dulu naik ke atas ya," katanya sama bujangnya. Ke atas, dia nggak mau bujangnya ikut. Saya percaya kalau bujangnya ikut pasti nggak jadi itu. Bayangkan waktu mau dibunuhnya kan bujangnya pada bilang, "Gila Bapak Abraham," dipegang pasti tangan Abraham. Jangan, itu anakmu jangan. Pasti begitu, nggak dikasih ikut. Lihatlah iman Abraham itu, nggak perlu orang lain, aku saja. Biar jangan ada yang mengganggu aku, bahwa ini perintah Tuhan, taat aku. Jangan ada yang ganggu siapapun, aku mau berangkat saja dengan anakku. Naik dia ke atas. Kalimatnya mengatakan kami mau pergi sembahyang. Kata sembahyang di situ bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang dipakai lebih bagus. Kata sembahyang di situ dipakai worship. Kami mau menyembah Tuhan di sana, penyembahan. Nah, kata worship di dalam Alkitab pertama sekali muncul dalam Alkitab adalah ayat ini, worship, langsung penyembahan. Jadi sebenarnya arti penyembahan itu begini. Bagi Abraham, dia sadar bahwa dia menyembah Tuhan, sedang menyatakan, aku mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, lebih daripada anakku yang kukasihi. Itu penyembahan. Jadi kalau Anda bicara penyembahan, apakah Anda mengasihi Tuhan lebih daripada apapun hiruk pikuk dunia ini dalam hidup Anda? Pernah enggak Anda bernyanyi, terus Anda angkat tangan, terus Anda nyanyi, terus Anda menikmati Tuhan? Haleluya. Dan menangis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Sambil nangis. Buat Padahal banyak kali pikiran kan? Iya kan? Suami kadang-kadang aneh-aneh bin ajaib. Marah-marah, ngamuk kayak orang gila, kan gitu kira-kira. Tapi tetap juga Yesus yang termanis. Belum lagi, ingat lagi, anak lagi, ini lagi. Tapi Anda tanggalkan semuanya, nggak perlu itu semua. Aku mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Dia yang termanis. Anda angkat tangan dan itu berarti Anda sedang worship. Anda sedang menyembah Dia. Menyatakan bahwa Engkau segala-galanya Tuhan. Lebih daripada semua apapun hiruk pikuk dunia ini.
Biarin semua Tuhan, bagaimana suamiku tulalit lemah sinyalnya. Terserah Tuhan. Bagiku hanya Engkau yang hari ini aku mau menikmati hubungan manis denganmu Tuhan. Kenapa Anda tidak melakukannya? Karena Anda berpikir bahwa ketika Anda melayani, ketika Anda menyembah Tuhan, Anda berpikir bahwa semuanya itu tidak ada gunanya. Yang lebih berguna buat Anda adalah berusaha dengan kekuatan sendiri bagaimana menyelesaikan masalah itu. Anda pasti stres. Jamin pasti stres. Jalan yang paling baik adalah Anda worship. Angkat tangan Anda, penyembahan Anda di rumah, di kamar. Naikkan lagunya. Angkat pujian Anda, penyembahan Anda. Dari dasar hati Anda. Kau yang termanis Tuhan. Kau yang termanis. Weh. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Bagaimana? Anda mau melakukannya? Lakukan, cobalah. Coba Anda mulai dengan hati Anda. Bahwa dialah yang terindah. Dialah yang termanis dalam hidup saudara. Coba mulai. Saat yang terbaik yang Anda kasihi di dunia ini, dalam dunia ini. Rasanya Anda sudah nikmati dan sudah ada pegang. Biasanya Tuhan uji memang. Diizinkan Tuhan gelombang datang. Bar gitu. Supaya perhatian kita tidak fokus lagi ke situ. Perhatian kita mulai fokus ke Dia. Tuhan. Dia yang harus nomor satu dalam hidup. Kadang-kadang Tuhan izinkan begitu. Ada satu orang bapak. Udah senang. Rumah besar. Pekerjaan bagus. Ke gereja sih. Tapi uring-uringan. Gereja ya. Dengar firman ya. Gini. Sebenarnya dia tidak fokus lagi ke Tuhan. Itu yang disebut cintanya, first love-nya itu kepada Tuhan udah gak ada lagi sebenarnya. Hanya ya bayang-bayang aja menurut dia Tuhan itu. Tiba-tiba plak, terjadi kecelakaan, plak, hampir dia mati. Baru dia sadar, Tuhan, baru dia balik. Tuhan, akhirnya dia angkat tangannya menyerah. Tuhan, ku tahu semua karena Engkau. Ku tahu semuanya Tuhan, semua anugerah-Mu. Dia mulai angkat tangannya. Dia mulai berkata, Tuhan hanya Engkau Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh ajaib. Dia mulai mengangkat tangannya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah. Dia mulai menyembah Tuhan. Dia mulai angkat tangannya. Kini mataku. Lihat. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dia kembalikan lagi. Menikmati Tuhan itu jauh lebih penting. Saudara-saudara, sembahyanglah engkau. Haleluya. Sembahlah Tuhan. Lakukanlah penyembahanmu. Dalam sebuah pengertian penyembahan itu wujud, salah satu wujud di mana engkau mengasihi Tuhan. Engkau mencintai Dia lebih dari segala-galanya. Apa yang kau kasih hari ini, apa yang kau sayangi, kalah semua. Kalah semuanya dengan kasih-Mu kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan Abram. Luar biasanya, ketika anaknya bertanya itu, dia menjawab tadi, Tuhan yang menyediakan anakku. Dia tahu bahwa kasih Allah itu luar biasa. Mana anak dombanya Bapak? Ayat yang ke-8 bilang, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran itu anakku. Dia tahu bahwa Tuhan menyediakan. Akhirnya saya semakin menyadari juga. Ketika kita mengasihi Tuhan. Heran. Kita menikmati Tuhan dalam hidup ini. Iman percaya kita itu yakin bahwa Tuhan pasti tolong begitu. Yakin kita Tuhan pasti tolong. Kasih yang mula-mula itu akan membuat Anda semakin teguh, semakin yakin Tuhan pasti akan bantu saya. Jadi lakukan dengan sungguh. Saya nggak tahu apa pergumulan Anda di rumah.
Berapa banyakkah masalah-masalah? Tapi ingat ya, saya katakan sekali lagi. Itu bisa jadi menjadi sebuah ujian dan sebuah catatan bagi kita bahwa Tuhan ingin mengembalikan fokus kita kembali kepada Dia. Bukan ada masalah, bukan kepada berkat, bukan kepada semua apapun yang kita dapatkan. Tapi Dia sedang membawa kita, menggiring kita. Ini anakku, aku datang padaku, katanya, kembali kepada kasih-Nya itu yang mula-mula itu. Apakah tidak ada berkat yang kita peroleh waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, di dalam penyembahan kita menyanyi menyembah Dia? Apakah Anda pikir tidak ada berkatnya? Ada. Hasilnya Abraham ketika dia berkata, Allah yang menyediakan korban bakaran itu anakku. Dan benar, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakannya. Ada anak domba yang tersangkut di semak-semak. Bagaimana bisa tanduknya itu, domba itu sangkut? Kok bisa ya? Saya percepat ayat 13 karena waktu kita sangat terbatas. Ayat 13 bilang, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bagaimana dia lihat ke belakang? Kan gitu. Lihat ke belakang, melihat seekor domba jantan. Bayangkan saudara-saudara. Tanduknya tersangkut. Bagaimana mungkin? Tapi itulah Tuhan yang menyediakan. Saudara-saudara, percayalah. Tuhan menyediakan, Allah menyediakan. Dalam bahasa yang lebih dikenal adalah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, sebutan sebuah panggilan Allah kita itu. Jehovah Jireh. Ada ya Jehovah Rafa katanya ya. Tapi ini Jehovah Jireh artinya Allah menyediakan. Dia menyediakan semua apa yang kita butuhkan. Dia menyediakan apa yang kau perlukan dalam hidup ini. Jadi mari saya akhiri. Lihatlah hidupmu hari ini. Ceklah hatimu hari ini. Kembali saya ingatkan. Siapa yang kau lebih kasihi dalam hidup ini? Apakah kau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Apakah hari ini kau tidak punya hubungan manis lagi dengan Tuhan? Halo, kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula. Sampai di rumah, mungkin hari ini kau belum berdoa, tadi pagi belum menyembah Dia. Sampai di rumah, sampai di tempatmu, di kamarmu. Mungkin kau bisa tenangkan diri. Stop dulu handphonemu, stop dulu, tutup dulu, tutup dulu. Tutup dulu handphonemu. Matikan dulu, matikan. Off kan. Supaya jangan banyak kali lagu-lagu di situ ini kau tengok-tengoklah gambar tahap, apalagi berita WhatsApp tahap apa. Stop dulu. Tutup dulu. Tutup. Apa yang kau lakukan? Angkatlah sebuah lagu. Nyanyikanlah. Mulai sembahlah Tuhan. Amin saudara-saudara. Ku tetap cinta. Naikkan lagunya dengan tenang. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Naikkan dengan hati. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Kau naikkan itu dengan hati. Lalu kau katakan, ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan. Dan biarlah ku tetap cinta. Haleluya. Amin. Anda mau? Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan. Pemain musik semuanya kita datang. Mari kita naikkan lagu ini. Tapi dari dasar hati yang terdalam. Kita akhiri hari ini. Dengan sebuah harapan. Kerinduan. Ya, kita lebih lagi dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Mari kita datang.